Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Bagaimana kabarnya semuanya? Teruntuk kelas 10 ataupun anggota baru, calon anggota ke-50 di Pramuka Man 2 Kota Bogor. Tentunya saya doakan selalu agar senantiasa sehat dan fit serta jauh dari penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat rahmat dan juga inayahnya kita alhamdulillah bisa mengadakan kegiatan virtual seperti ini yang biasanya kita adakan dengan akbar ya, dengan camp akbar 2 hari 1 malam, tapi karena pandemi COVID ini belum berakhir, akhirnya kita memutuskan untuk mengadakan kegiatan masa pelantikan calon anggota, atau kita juga bisa bilang matras ini, dengan kegiatan virtual seperti ini selama 2 hari. Tentunya tidak mengurangi semangat dan tentunya tidak mengurangi keinginan kita untuk selalu dan senantiasa ada dalam balutan Trisatya dan Dasa Dharma. Dan juga salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya biasa dipanggil Kak Hilman atau Kak Emo. Mungkin bagi kelas 10 atau calon anggota angkatan 50 yang di kelasnya di ampuh pelajaran seni budaya dengan saya, mungkin sudah pernah berpapasan wajah meskipun hanya lewat media gitu ya. Itu nama saya Kak Hilman atau Kak Emo, atau nama panjang saya Kak Muhammad Hilman Sulaiman. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sangat amat harus kita pahami bersama-sama, yaitu mengenai Dewan Ambalan ya, atau bed ambalan serta ambalannya, seperti itu ya. Tentunya juga saya di sini sebagai seorang pembina dari gugus depan 02031 ya, di mana gugus depan 02032-nya ada Kak Ella Rahmalia, masih Kak Ella Rahmalia, itu bagian guru bahasa Indonesia, seperti itu ya. Perkenalan berikutnya mungkin saya adalah alumni Man 2 juga ya. 2011 saya lulus, 2011 juga saya langsung ditunjuk sebagai pelatih di Pramuka Man 2 Kota Bogor atau Bina Tegak di Man 2 Kota Bogor 2011 sampai 2014. 2014 waktu itu saya diangkat jadi guru, lalu saya juga diangkat jadi pembina di Man 2 Kota Bogor sampai sekarang ini. Ya pokoknya kalau dengan saya jangan sungkan, jangan ragu, tanya-tanya. Kalaupun bertanya jangan terlalu baku ya, nantinya malah terjadi miskomunikasi kalau misalkan bertanya baku dengan saya. Jadi enjoy, tenang, dan juga kita saling sharing saja, baik itu mengenai materi ataupun mengenai lainnya. Baik, kita berbicara mengenai ambalan langsung ya, mengenai materi. Jadi terbalik. Biasakan kalau bed ambalan ya, itu yang putra itu ada di kanan dan yang putri itu ada di kiri ya. Ketika ketika di surat, ketika di pamflet, ketika di proposal dan yang lainnya, yang putra itu harus ada di kanan, yang putri ada di kiri. Atau kalau misalkan sekarang ini ada kebalikannya, di kiri layar itu berarti Kian Santang, di kanan layar itu berarti Dewi Pitaloka. Tapi seharusnya sekali lagi kanan putra, kiri putri. Nah, yang saya pegang 2 ini merupakan bed ambalan. Penulisannya jangan sampai salah ya. Penulisannya bukan bed, B-E-T, bukan seperti itu ya. Penulisannya ya ini B-A-D-G-E. Jadi badge. Kadang-kadang soalnya masih ada saja anak-anak SMA ataupun anak-anak aliyah, SMK yang biasa kita sebut sebagai seorang penegak yang menuliskannya itu bed, bukan badge gitu. Oke.
Nah, kita kembali lagi ke sini bahwasanya ini yang di kanan itu adalah bed ambalan untuk laki-laki ataupun putra ataupun dengan gugus depan 02 031 ya, yang dinamakan ambalannya yaitu Kian Santang. Lalu yang di sebelah kiri saya atau yang ini adalah bed ambalan putri. Ya, bed ambalan putri dengan gugus depan 02 032. Biasa kita sebut ambalannya itu dengan ambalan Diah Pitaloka. Jadi, kalau ditanya berapa gugus depan Mandua Kota Bogor, itu putranya 02 031, putrinya 02 032. Seperti itu. Lalu ambalannya seperti apa? Atau ambalannya namanya apa? Ambalannya yang putra itu Kian Santang dan yang putri adalah Diah Pitaloka. Jangan sampai tidak tahu dan jangan sampai ada yang nanya malah nggak tahu gitu ya. Gugus depan itu atau nomor budap ya, nomor budap itu sangat berkesinambungan dengan bed ambalannya. Jadi 31 oh berarti Kian Santang, 32 oh berarti Diah Pitaloka. Lalu ada 02 ya di depannya. 02 itu merupakan kode dari Pramuka Bogor Timur di Kota Bogor. Ya, jadi 02. Jadi khusus gudapnya itu berarti ya gudap 031 dan gudap 032. Ya, adapun 02 di depan itu merupakan nomor dari ataupun kode dari Pramuka Bogor Timur di Kota Bogor. Oke, seperti itu ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai ambalan. Jadi ambalan itu merupakan satuan dalam pramuka penegak yang terdiri dari anggota pramuka dengan jumlah sebenarnya minimalnya itu harus ada 30 atau 32 orang. Jadi bisa dikatakan ambalan kalau misalkan di dalam suatu sekolah itu ada 30, 32 atau lebih. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan belum 30 orang, itu belum bisa sebenarnya dikatakan sebagai sebuah ambalan. Gitu. Kenapa? Karena ambalan itu punya turunan sendiri. Artinya, ambalan itu masih ada di bawahnya. Kalau misalkan ketika yang penggalang mungkin ya, yang penggalang itu punya nama di sekolah itu pasukan. Ya, pasukan. Di bawahnya mereka pasti punya yang namanya regu. Nah, ketika kita berbicara pramuka penegak, paling atas itu adalah ambalan. Di bawah ambalan baru nanti ada sangga. Gitu. Ya, jadi ambalan yang tadi saya bilang harus ada 30 orang itu, nah di bawahnya itu mempunyai beberapa sangga. Sangga itu sekarang itu minimal banget itu mempunyai 7 orang anggota. Ya, satu sangga itu harus ada 7 orang anggota. Nah, dari 7 orang tersebut nanti ada ketua sangga, wakil ketua sangga, sekretaris, bendahara, dan anggota. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan satu sangga itu lebih dari 7 orang, ada 10 orang, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah lebih dari 10 orang, itu lebih baik dibagi menjadi 2 sangga. Gitu. Lalu bagaimana penentuan sangga? Penentuan sangga itu biasanya ditentukan oleh pihak gugus depan. Bisa melalui pembina, bina latih, atau nanti yang membagi dewan ambalan dan yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi harus diingat bahwa ambalan itu adalah yang paling tinggi. Ya, setelah itu ada yang namanya sangga. Dari sangga barulah ke anggota. Walau masih ada yang lebih tinggi di sekolah itu kedudukannya yaitu gugus depan. Jadi urutannya gugus depan, ambalan, sangga, baru anggota. Nah, yang disebut dengan anggota itu adalah mereka yang memang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Ya. Lalu ada lagi pengurus. Pengurus beda lagi. Berarti pengurus itu sudah masuk ke dalam dewan ambalan nantinya. Dewan ambalan itu apa? Nantilah. Jadi kadang ada yang bilang anggota pramuka Mandua siapa? Berarti ya anggota ekstrakurikulernya. Walaupun memang di kita di Kota Bogor khususnya di Korcap Kota Bogor itu pramuka itu sudah dicetuskan juga sebagai sesuatu ekskul wajib.
Hanya saja belum masuk ke kurikulum. Jadi yang memang mempelajari benar-benar ilmu-ilmu dan juga teknik kepramukaan serta lainnya yang ada di dalam bidang kepramukaan itu adalah teman-teman yang tergabung di dalam ekstrakurikuler Gerakan Pramuka Man 2 Kota Bogor. Oke, seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh, tadi saya bilang bahwa di dalam ambalan itu ada sangga, ya. Sangga itu ada banyak sekali, ya. Yang pertama itu ada sangga perintis, ya. Ada sangga perintis, lalu ada sangga pencoba, lalu ada sangga pendobrak, lalu ada sangga penegas, dan terakhir adalah pelaksana. Oke. Itu saya jelaskan berurutan ya. Maaf, saya sebutkan berurutan dari mulai perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Karena di dalam penamaan sangga tersebut, ya, itu mempunyai arti-arti tersendiri. Ya, saya harapkan teman-teman kelas 10 atau teman-teman calon anggota ini bisa nanti membaca apa perbedaan dari mulai perintis sampai pelaksana di sangga terakhir tersebut, yang nantinya teman-teman juga nanti akan kita bagi menjadi sangga-sangga tersebut. Oke. Nah, tentunya antara putra dan putri nanti sangganya akan berbeda. Dan yang belum tahu bahwa sangga ini kalau misalkan di SMP atau di SD atau ketika teman-teman penggalang, sangga itu sama halnya seperti regu. Kalau SMP kan regu macan, regu dahlia, atau ketika siaga kita mengenal namanya barung. Ada barung hijau, barung putih, barung ungu, dan yang lainnya. Dan sangga itu biasanya ditempel di dekat dengan bed ambalan, seperti itu. Jadi keduanya itu adalah identitas dari teman-teman nantinya. Ya, ada bed ambalan di bawah, di lengan sebelah kiri, ya, di bahu lengan sebelah kiri, lalu ada bed sangga di atasnya. Bed sangga itu bentuknya kotak dan bed ambalan ya bentuknya ya kita seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kedua itu tadi saya bilang bahwa dua-duanya adalah identitas. Yang namanya identitas kita harus ketahui terlebih dahulu. Seandainya identitas seseorang kita tidak ketahui, maka kita tidak akan mengenal dari orang tersebut. Begitupun dengan ambalan dan juga sangga. Nah, makanya tadi saya sudah bilang bahwa tolong teman-teman calon anggota kelas 10 ini nanti ya setelah saya memberikan video ini atau menayangkan ini atau ditayangkan oleh panitia, silahkan cari perintis itu apa, pencoba itu apa, sampai pelaksana itu apa. Karena itu ada penjabarannya. Oke, seperti itu. Lanjut kepada yang utamanya adalah ambalan. Tentunya ambalan ini tidak begitu saja. Artinya tidak didapatkan dengan begitu saja. Mohon maaf. Sekarang ini kalau misalkan ada sekolah-sekolah yang baru itu ya, mereka menamai ambalannya itu dengan bukan cuma-cuma, tapi mereka mungkin tidak harus izin terlebih dahulu untuk penamaannya. Tidak harus mendapatkan restu dari keluarga-keluarga yang namanya itu bersangkutan dengan nama ambalannya. Misalkan contoh, nama ambalannya adalah putih abu-abu misalkan. Oh, kita harus izin dulu ke teman-teman putih abu-abunya. Atau nama ambalannya adalah slang. Kita harus izin dulu sama teman-teman yang di slang. Nah, tentunya kalau kita zaman dahulu ya, jadi sejarahnya itu sebelum kita menamakan ambalan putra Kian Santang dan ambalan putri Dyah Pitaloka, kita harus mencari dulu orang ataupun keluarga keturunan terakhir dari Kian Santang dan Dyah Pitaloka. Meskipun Kian Santang dan Dyah Pitaloka ini dalam sebuah cerita ini ceritanya masih terhitung mitos, ya, tapi ternyata memang keturunannya ada, ya. Jadi keturunan terakhir itu waktu dulu ada di daerah Sukabumi sana, entah di daerah mananya saya juga belum mendengar cerita langsungnya, ya, seperti itu. Jadi izinnya itu ke keluarganya yang ada di Sukabumi, ya, keluarga dari Kian Santang, keluarga dari Dyah Pitaloka.
barulah setelah kita mendapatkan izin untuk memakai nama dari leluhur mereka, kita pakai di ambalan kita. Kayak seperti itu. Nah, pencetusnya ambalan dari kita itu siapa sih? Ya, teman-teman mungkin yang kemarin ikut ziarah ke makam dari almarhum Kak Suryaman, itu adalah seorang pendiri Gerakan Pramuka di Mandua Kota Bogor, juga orang yang memprakarsai adanya Kian Santang dan Dyah Pitaloka ini. Seperti itu. Ya, jadi Kak Suryaman ini adalah orang yang sangat benar-benar mempunyai jasa tersendiri bagi Pramuka Mandua Kota Bogor. Dulunya pun beliau merupakan guru di Mandua Kota Bogor ini, atau yang dulu dikatakan dengan PGA, ya, seperti itu. Ya, kita balik lagi seperti tadi. Jadi tidak begitu saja dinamai dengan Kian Santang dan Dyah Pitaloka. Jadi tolong nanti teman-teman ketika di di bahu kirinya sudah tertempel Kian Santang dan Dyah Pitaloka, ini jangan disia-siakan. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman sudah menyia-nyiakan, berarti teman-teman sudah juga menyia-nyiakan hasil perjuangan dari para pendahulu kita. Mereka dengan susah payahnya memohon izin atas nama dari Kian Santang dan Dyah Pitaloka, tapi kita menyia-nyiakan begitu saja. Kalau sudah nempel, otomatis kita harus punya pendirian tersendiri, penghargaan terhadap orang lain, dan menghargai terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Dan di dalam ambalan tersebut atau bait ambalan itu terdapat yang namanya SK atau keputusan. Nah, jadi yang misalkan gini, saya ambil contoh Dyah Pitaloka ini tidak serta-merta oh ini warnanya kayak gini, warnanya kayak gini. Itu butuh yang namanya filosofi yang sangat dan benar-benar harus kita perhatikan. Lebih jelasnya mungkin teman-teman nanti akan dibagikan oleh para panitia atau kelas kalian bahwa yang warna biru itu apa, yang di Dyah Pitaloka terus ada warna kuning itu apa, bacaan Kota Bogor itu apa, ada bunganya apa, itu seperti itu ya. Nah, itu nanti ada di dalam lampiran dari petunjuk penggunaan rencana ambalan itu. Oke, seperti itu. Nanti arti-arti kiasan ya. Kita berbicara arti kiasan. Arti kiasan itu berarti ya arti yang ada di dalam logo ini. Seperti halnya gini. Teman-teman makan bala-bala. Bala-bala itu tidak serta-merta disebut bala-bala, pasti ada sebuah sejarahnya. Atau dia biasa disebut bakwan. Ya, itu ada sebuah sejarahnya, kenapa di dalamnya ada kol, kenapa di dalamnya harus memakai terigu. Ya, begitupun dengan ambalan. Saya berikan contoh yang ini saja karena saya benar-benar hafalnya yang Dyah Pitaloka. Karena saya benar-benar hafalnya yang Kian Santang. Ya, karena dulu kakak juga adalah anggota dari Kian Santang. Angkatan 38. Oke. Nah, ini misalkan bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini adalah bentuk dari tombak. Ya, bentuk dari tombak. Ini ada nanti di penjelasannya. Ini bentuk tombak. Panjangnya ke sini 6 cm, ke sini 8, cm. Lalu misalkan ini ada sisi. Sisinya itu ada 9 sisi. 9 sisi itu mencirikan adalah wali Songo yang ada di Jawa. Ya, siapa wali Songo? Penyebar apa? Penyebar Islam di sekitar Jawa ini. Nah, itu filosofisnya udah ini banget ya, Islami banget. Kadang ada yang berpikir bahwa kenapa sih kalian kan sekolah madrasah atau sekolah Islami, tetapi namanya bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji misalkan Arifin Ilham dan lain sebagainya. Nah, kita punya makna tersendiri dan makna itu lebih mendalam daripada bait ambalan ini. Orang yang belum tahu ya mungkin berbicara seperti itu, tapi yang sudah tahu mereka akan benar-benar meresapinya. Lalu misalkan contoh di sini ada tunas kelapa ya, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, dan dua-duanya tidak rapat ya. Maksudnya apa sih? Karena kita ini ada satuan putra,
satuan putri. Kenapa tidak rapat? Karena kita ya benar-benar ini banget syariat Islam gitu, bahwa yang namanya putra dan putri itu ketika mereka bukan mahram berarti mereka harus berjauhan. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada lambang bintang, ada kujang, ada buku, ya. Di sini juga ada warna dasar kuning, coklat, hitam, merah, putih, ada garis nih, ya. Ada garis ini dari bawah ke sini itu apa? Itu semua ada filosofisnya. Jadi tidak serta-merta orang-orang ataupun para pendahulu teman-teman kelas 10 semua itu membuat sebuah bait ambalan. Oke, begitupun yang di Pitaloka, mungkin saya bisa kupas sedikit ya. Oke, yang di Pitaloka ini pun sama. Di sini ada satuan putra, satuan putri. Ada juga bintang, ada bukunya. Ya, di sini ada juga bunga. Ya, ini akan berbeda-berbeda makna, akan berbeda sekali maknanya dengan yang Kian Santang. Walaupun berbeda, tetapi mereka punya tujuan yang sama. Itu. Nah, untuk bait ambalan ini tersendiri pemakaiannya tidak tidak boleh sembarangan. Oke, yang pertama yang memang harus benar-benar ditempel adalah di lengan. Yang kedua bisa di topi, tapi itu pun dengan syarat. Oke, itu untuk bait-bait cara pemakaian bait. Lalu kita punya bait tambahan, tapi ini belum disosialisasikan secara menyeluruh. Ini adalah bait Pramuka Mandua Kota Bogor. Ya, ini sore kecil, gambar gedenya nanti mungkin saya kasih. Bait Pramuka Mandua Kota Bogor ini hasil karya dari Kak Arif Rohman, angkatan 44 kalau nggak salah, disebutnya angkatan Letnan 44. Ini perpaduan antara Kian Santang dan Dyah Pitaloka. Ya, dari segi bentuknya mungkin ini mengambil bentuk dari Kian Santang. Ya, tapi dari dalamnya ini adalah perpaduan dari Kian Santang dan Dyah Pitaloka. Mungkin di angkatan 50 ini akan kita coba, nanti kita bisa tempel di mana, entah di sini atau di ban lengan, itu untuk menjadi identitas tambahan bahwa kita benar-benar ataupun berada di Pramuka Mandua Kota Bogor. Ya, walaupun ini secara resmi tahun kemarin sudah dicetuskan oleh Dewan Kehormatan. Apa sih Dewan Kehormatan? Dewan Kehormatan ya nantilah dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, selain juga ambalan yang nantinya bisa dibaca ya, dan bait ambalan dan juga mengenai ambalan nanti bisa dibaca di dalam SK-nya yang diberikan oleh panitia. Ada juga yang namanya sandi ambalan. Ini sandi ambalan juga sangat amat harus kita pahami. Walaupun memang seharusnya seorang anggota pramuka yang ada di dalam ambalan tersebut harusnya hafal mengenai sandi ambalan tersebut. Sandi ambalan ini biasanya dipakai ataupun dibacakan ketika satu upacara apel, kedua upacara-upacara kebesaran, ya misalkan saya kayak upacara 17-an, upacara 14 Agustus yang diadakan oleh Mandua Kota Bogor, atau upacara-upacara kegiatan-kegiatan. Ya, misalkan harusnya memang kegiatan ini juga dibacakan sandi ambalan itu seperti apa, ya. Dan yang paling besar mungkin acara kompra biasanya juga itu dibacakan di dalam ataupun sebelum kegiatan kompra itu dimulai. Oke, sandi ambalan ini isinya adalah petuah ataupun pepatah-pepatah ataupun masukan-masukan untuk para anggota gerakan Pramuka Mandua Kota Bogor. Itu artinya selain harus dipahami, kita juga harus melihat kata per kata, kalimat per kalimat yang ada di dalam paragraf yang sudah disusun secara rapi oleh para pendahulu teman-teman semua. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman main ke depan ruang pramuka atau biasa kita sebut dengan padepokan, ya, itu di depan itu ada kayak prasasti. Ya, di prasasti tersebut ada tulisan pertama dari sandi ambalan. Nah, makanya si prasasti tersebut itu ada ada tata tertibnya. Ada tata tertibnya yang mana si prasasti tersebut tidak boleh diduduki, ya. Ketika kita memegang pun itu megangnya harus dengan ada tata caranya lah seperti itu. Karena memang di dalamnya ada beberapa hal-hal yang memang berbau histori banget
terhadap Pramuka Man 2 Kota Bogor. Oke, itu sandi ambalan. Mungkin nanti juga sandi ambalan bisa di-share oleh kakak-kakak sekalian. Ya kalau memang bisa ya syukur-syukur dihafal saja oleh teman-teman semua. Selanjutnya, selain ada ambalan, sandi ambalan, kita juga punya tata tertib ambalan atau biasa disebut dengan apa sih itu yang pasal-pasal ya, tertib ya. Itu banyak sekali, nanti juga di-share sama kakak-kakak semuanya. Di dalamnya itu berupa aturan-aturan kayak misalkan kita ketika sekolah itu tidak boleh makan secara berdiri ya, tidak boleh minum secara berdiri juga, lalu tidak boleh datang terlambat, tidak boleh memakai jaket saat memakai seragam pramuka dan yang lainnya. Itu ada di dalam tata tertib ya, yang nantinya dipegang teguh oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka Man 2 Kota Bogor. Dan biasanya ketika kita melanggar itu ada hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu adalah catatan dari judat. Apa itu judat? Judat itu adalah juru adat yang lainnya sering mencatat, oh si ini salah. Dan makanya ketika menjadi anggota Gerakan Pramuka itu kita harus benar-benar disiplin. Yang pertama ada disiplin dari pakaian. Yang kedua, yang paling sering kena itu adalah orang-orang yang telat. Oke, udah mah telat, nanti kita setiap hari Selasa ya, dan juga hari Jumat pas latihan pakai baju pramuka, lah siap-siap saja ya. Bukan diomongin sama saya, tapi nanti dapat reward. Itu jangan ditakuti kalau misalkan teman-teman bersikap disiplin atau punya sikap disiplin ya. Karena apa? Karena kita mendidik teman-teman dari Pramuka Man 2 Kota Bogor untuk disiplin. Yang pertama disiplin waktu aja. Disiplin waktu, disiplin pakaian. Karena disiplin itu adalah kunci utama. Oke, seperti itu. Oke, tadi sudah ambalan sedikit saya singgung. Juga ada bed ambalan, sandi ambalan, itu merupakan, dan juga tata tertib ya, itu merupakan memang yang harus teman-teman tahu. Tapi karena kita terbatas ya, mungkin nanti dokumen-dokumennya akan sekali lagi di-share oleh kakak-kakak kalian semua. Oke, apabila ada pertanyaan mengenai ambalan dan yang lainnya bisa ditanyakan ke kakak kelas, bisa ditanyakan langsung ke saya, bisa. Sekali lagi kalau nanya ke saya jangan terlalu baku, slow aja gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat bertemu ya, karena jangan sampai kayak kemarin ada anggota udah masuk, belum ketemu belum apa, keluar. Itu kan mereka belum tahu bahwa exco di Man 2 Kota Bogor itu seperti apa, mereka belum tahu kesibukan itu seperti apa ya, membagi waktu akan seperti apa, tapi ya mereka sudah keluar dan yang lainnya. Itu saya harap tidak terjadi kepada teman-teman yang mengikuti sama ini, mengikuti Mapelca atau Matras ini ya, yang nantinya bisa bersama-sama sampai lulus kelas 12 nanti. Tentunya kalian angkatan 50 adalah angkatan emas ya. Saya sudah punya rencana bahwa di angkatan 50 ini harus ada sesuatu. Apa itu? Terserah ya, mau ngadain acara apa kek, ya, ngundang siapa kek, yang terpenting di angkatan 50 ini ada sesuatu yang berbeda dari angkatan-angkatan sebelumnya. Oke, saya cukupkan saja sekian, kurang lebihnya mungkin 20 menit kalau tidak di-cut ya. Saya harap angkatan 50 ini bisa bersatu walaupun belum pernah bertemu. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.